sebagai penjual telur asin keliling. Sorry, kurang lebih 1 tahun dari 2013 sampai 2014. Dan sebelumnya bekerja sebagai berbagai macam pedagang, ya. Kalau sekarang mungkin kadang sering disebut pedagang kaki lima begitu. Apapun beliau kerjakan, dagangkan ya, jual apapun demi menyambung hidup. Nah, namun luar biasa ternyata perubahan hidup yang terjadi hanya dalam waktu 4 tahun, 2014-2018. Siapa sangka seorang mantan penjual telur asin keliling yang dulu penghasilan tidak seberapa, bahkan mungkin tidak sampai 5 juta sebulan, hanya dalam waktu 4 tahun bisa mencapai sebuah penghasilan di atas 40 juta rupiah per bulan. Bahkan mendapatkan berbagai macam trip ke luar negeri dari perusahaan Sentral Asia Raya. Tentu ini seperti kisah Cinderella ya, seperti itu ya, di Disney. Dari seorang yang sulit ekonomi, yang sulit sekali, ya kita bisa bilang dalam tanda kutip orang susah atau orang miskin begitu ya. Tetapi ternyata kondisi bisa berubah, keadaan bisa dibalik ketika peluang bisa ditemukan ya. Nah, kita akan dengarkan langsung dari Bandung, Platinum Agency yang sebentar lagi Titanium Agency katanya. Mantan penjual telur asin keliling, Pak Tiswanto. Selamat malam, Pak. Halo, selamat malam, Pak Frans. Yes. Dari Bandung nih, Pak ya? Ya, betul, Pak. Ini dari Bandung. Oke. Pak, kita sebelum masuk ke cerita tentang 3i, kita mau coba gali nih, Pak, latar belakang Pak Tiswanto lagi, Pak. Karena tentu setiap kali testimoni selalu saja ada orang-orang baru yang baru kenal dengan Pak Tiswanto. Siapa sih Pak Tiswanto dulu sebelum menjalankan 3i Network? Boleh Pak ceritakan sedikit, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat pemirsa ya, buat 3i Network yang ada di baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Perkenalkan, nama saya Tiswanto. Saya asli dari Jawa Tengah. Nah, sekarang saya domisili di Bandung, dari Barat. Saya bergabung di bisnis ini sekarang sudah menginjak tahun yang ke-6, 2014. Jadi sudah 5 tahun sudah berjalan. Nah, latar belakang di 5 tahun yang lalu saya keliling jualan telur asin dari warteg ke warteg, pasar-pasar. Akhirnya Oktober 2014 saya bergabung di ya, alhamdulillah dari bisnis ini banyak perubahan yang saya dapat. Ya, 4 bulan saya tim agensi, 5 bulan di agensi 2 juta income. Tahun Oktober 2015 saya agensi 5 jutaan. Nah, sejak saat itu saya berhenti jualan telur asin dan full time menjalankan 3i Network. 6 bulan kemudian, tepatnya di April 2016 saya posisi agensi 12 juta setiap bulan. Kemudian setelah full time, pas 2 tahun, Desember 2016, saya posisi Gold Agency 10 juta. Nah, di Gold Agency cukup lumayan lama, sebelum akhirnya di September 2018 saya posisi Platinum dengan income kira-kira 40 sampai 50. Dan sekarang lagi mohon doanya semoga di Desember ini bisa naik posisi 1 tanggal lagi di Titanium sampai 1 juta sebulan. Ya, baik Pak Tiswanto, mungkin ada sedikit sinyalnya naik turun, tapi masih kedengeran sih Pak ya. Nah, ya. Pertama kali masuk 3i dan akhirnya sekarang bisa sampai ke posisi Platinum, sebentar lagi Titanium. Bagaimana Pak pengalamannya dalam 1 tahun terakhir merasakan kehidupan Platinum nih? Kan dulu, ya istilahnya dulu kan waktu di penjual telur asin keliling kan bisa dibilang serba sulit Pak ya? Ya betul Pak. Sekarang setahun terakhir hidupnya Platinum Agency jadinya terbalik dong, serba mudah. Seperti apa Pak? Banyak banget perubahan Pak. Jadi ini 3i Network ini
bukan hanya bicara tentang uang. Kalau tentang penghasilan sudah pasti, Pak. Tapi yang jelas, Pak Fran, aku seperti saya menemukan kehidupan baru. Jadi kehidupan baru yang selama ini, selama lama umur hidup kita ini baru sekarang mengalami. Pak, karena ya bagaimanapun juga dengan penghasilan 40 sampai 50 juta setiap bulan, untuk ukuran orang Indonesia itu sudah sangat luar biasa. Ini sudah sangat besar, dan perubahan yang rasa yang saya rasakan beserta keluarga ini beda, dan saya selalu bicara sama mereka, ini semoga bukan mimpi. Artinya yang dulu biasa naik motor, tiba-tiba mobil, dulu yang biasa pulang ke rumah kontrakan, tiba-tiba ini kok pulang ke rumahnya sendiri, bukan di perkampungan tapi di sebuah komplek yang tenang. Jadi seperti melakukan atau merasakan kehidupan yang berbeda. Saya suka bercanda dengan istri saya. Ini semoga saya sedang tidak lagi mimpi ya. Ini tiba-tiba nanti pas lagi naik mobil, bareng sama orang-orang yang sudah sukses, dibangunkan. Pak, bangun. Ini telurnya sudah siap untuk diedarkan. Semoga tidak seperti itu, Pak. Karena luar biasa perubahan. Iya, iya. Nah, bicara soal perubahan nih Pak, terkadang yang membuat sulit adalah ketika orang sudah bisa dibilang terlalu lama ada dalam kondisi sulit, lalu tidak siap akan perubahan tersebut. Sehingga jangankan berubah, keinginan untuk berubah pun akhirnya tidak ada gitu loh. Impian pun akhirnya tidak ada. Bagaimana Pak Tiswanto melihat hal ini, Pak? Ya, jadi satu pengalaman hidup yang saya alami. Jadi 5 tahun yang lalu, ya, saya ini lahir kan dari keturunan orang miskin, Pak. Pendidikan saya nggak tinggi, pengalaman di dunia bisnis seperti ini juga nggak punya, modal apalagi saya berada di lingkungan orang-orang yang memang saat itu satu kelas dengan saya, yang hanya sekedar memiliki impian aja takut. Pengen punya rumah yang seharga 1 miliar, takut. Pengen punya penghasilan puluhan juta, takut. Jadi pengen penghasilan yang lebih, itu takut. Itu saya di 5 tahun yang lalu. Kemudian saya belajar di sini bukan hanya tentang peluang bisnisnya yang luar biasa, tapi saya belajar bagaimana memiliki pola pikir dan mindset sukses. Jadi saya ingat di situ timbul satu keyakinan bahwa kita ini punya hak yang sama kok di mata Tuhan. Kita ini punya peluang yang sama kok di mata Tuhan. Ya, kita boleh dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Kita boleh berada di lingkungan yang miskin. Tapi ketika kita berani keluar dari lingkungan yang selama ini tidak membuat kita berubah, dan kita mau benar-benar berubah, dan perubahan itu benar-benar terjadi, itu yang saya rasakan, Pak. Dan sekarang saya selalu berbagi, selalu sharing dengan teman-teman. Jangan pernah takut punya impian besar. Jangan pernah takut untuk berubah menjadi sosok yang luar biasa. Karena ketika kita punya impian, ketika kita punya keinginan, saya yakin jalannya sudah ada kok. Caranya sudah ada. Ketika di belahan luar sana ada orang yang bisa berhasil dari bisnis yang sama, bisa sukses dari bisnis yang sama, siapapun kita, kondisi apapun kita hari ini nggak penting, asal kita punya kemauan yang kuat, punya tekad yang kuat, ambil peluang itu, kerjakan, belajar, saya yakin bisa. Dan ini lagi-lagi saya buktikan. Dan bukan hanya saya yang menjadi bukti, tapi banyak orang juga yang bisa membuktikan dari kedahsyatan program Creator ini, Pak. Gitu, Pak Fran. Ya, baik Pak Tiswanto. Pak Tiswanto sendiri kan menjadi contoh hidupnya nih, perubahan ya. Dulu mengalami kondisi sulit. Berarti Pak Tiswanto sendiri dulu juga mengalami ketakutan yang sama dong. Pernah takut bermimpi, Pak ya? Oh iya, Pak. Betul, 5 tahun yang lalu takut. Nggak berani saya pengen punya rumah seharga 1 miliar. Nggak berani. Saya pengen punya mobil, nggak berani. Nah, kalau begitu, berarti Pak Tiswanto mungkin bisa menceritakan sebenarnya kenapa dalam posisi itu, saat itu dulu, ketakutan itu kenapa sih Pak orang bisa takut punya impian besar itu kenapa Pak? Ya. Kalau Bapak bagaimana waktu itu? Ya, salah satu yang saya rasakan mungkin juga banyak orang yang merasakan hal yang sama.
karena mereka berada di lingkungan yang itu aja gitu Pak. Jadi pikiran kita ini tidak bebas karena hanya di ruang lingkup itulah kita berada. Akhirnya kita ngambil kesimpulan sendiri bahwa oh ya saya nggak bisa berubah karena memang saya lahir dari keturunan miskin. Oh saya nggak bisa berubah karena memang saya nggak punya modal. Jadi pikiran saat itu kalau untuk sukses harus punya modal banyak. Kalau pengen berhasil, harus punya pengalaman, harus punya modal. Oh ternyata kalau kita mau keluar, berubah pola pikirnya, ada loh. Dan banyak peluang yang bisa membuat kita berubah menjadi sukses, tidak harus memerlukan modal besar. Artinya, beranilah keluar dari zona nyaman sekarang. Zona nyaman yang tidak aman sebenarnya. Jadi kemudian cobalah bergaul dengan orang-orang yang menurut kita anggap sukses. Kalau dulu saya takut, jangan-jangan orang sukses itu bisa ya didekatin, nggak bisa digali ilmunya. Ternyata orang-orang yang sukses itu mereka senang berbagi. Berarti faktor utama yang mempengaruhi mindset, berpikir, sikap seseorang itu dipengaruhi dari lingkungan atau pergaulan di sekelilingnya ya? Betul Pak. Tidak membuka. Ya bergaulnya dengan orang itu aja, bertemannya dengan orang-orang itu aja, dengan kadang dengan apa ya, dengan dalih ini solidaritas lah. Seperti itu. Ya, saya sudah kasih waktu berpuluh-puluh tahun sampai saya usia 40 tahun Pak Pran. Saya bergaul dengan mereka, saya berteman dengan mereka. Kehidupan saya nggak berubah. Dan saya mencoba semua teman saya, hampir semua teman saya ini, ya saya tanda kutip, ya nggak tahu saya meninggalkan atau mereka meninggalkan saya. Dan ternyata ketika saya tidak bergaul dengan mereka, bukannya memutus silaturahmi, tidak. Saya tidak bergaul dengan mereka, kehidupan saya malah justru jauh lebih baik. Tapi ketika saya terus dengan mereka selama bertahun-tahun nggak berubah. Oh, iya ya, ini menarik sekali ya. Berarti jika kita mau mengalami sebuah perubahan yang lebih baik, lebih positif, kita harus mencari atau pindah ke lingkungan yang mendukung agar kita bisa lakukan hal itu ya Pak ya? Betul Pak Prabu. Ya, itu yang saya alami seperti itu. Menarik sekali ya. Bukan berarti saya memutus silaturahmi pertemanan, enggak, sama sekali, tidak. Hanya merubah pergaulannya saja gitu ya? Karena ya saya kan sering dengar, kata sukses, kita bergaul dengan orang yang jualan minyak wangi, bau wangi. Kita bergaul dengan orang yang suka ke pasar, bau pasar, kan begitu. Bergaul dengan yang tukang sampah, bau tukang sampah. Ini juga saya buktikan. Saya selama ini mencoba bergaul dengan orang-orang sukses. Ternyata ikut sukses juga. Gitu loh, Pak. Dan orang-orang yang bergaul dengan yang biasa, mereka nggak ada perubahan. Gitu, Pak Pran. Ya, nah bicara tentang mindset nih, Pak Tiswanto. Seringnya orang juga mengatakan seperti ini. Ya kan orang beda-beda, Pak. Artinya maksudnya mereka adalah mereka merasa tidak yakin bahwa meskipun sudah ada bukti orang-orang sukses, sudah ada jejak di depan mereka, tetapi apa sih yang membuat, menurut Pak Tiswanto, apa yang membuat mereka malah memiliki keyakinan yang hanya setengah saja bahwa karena orang berbeda-beda, ya ragu nih dia nih, bisa nggak dia sukses? Karena mungkin mereka melihat di luar sana ada pengusaha-pengusaha rumah makan yang sukses, tapi sebelahnya pengusaha rumah makan sepi. Mungkin itu yang menjadi pola pikir mereka, atau apa yang Pak Tiswanto lihat di sini? Ya, kalau saya lihat itu ya lebih ke menutup, Pak. Mereka nggak mau membuka diri. Jadi membuat kesimpulan berdasarkan keyakinan sendiri. Jadi mereka hanya menutupi, hanya beralasan sebenarnya untuk menutupi kekurangan diri, itu penting. Sebenarnya siapapun asal kita mau keluar, kemudian kita mau belajar, kita bergaul dengan orang-orang yang menurut kita dia lebih sukses dari kita, kemudian kita mau buka, dan akhirnya perlahan-lahan jadi timbul keyakinan. Keyakinannya apa? Oh ya, ini ternyata bisa belajar, kemudian melakukan, dan pelan-pelan keyakinan. Karena sebenarnya sukses dan gagal, miskin dan kaya itu hanya dibatasi, disekat oleh yang namanya keyakinan. Nah, keyakinan itu sendiri akan muncul ketika kita paham, kita ngerti. Nah, kebanyakan orang di luar sana tuh nggak mau tahu, Pak. Nggak mau belajar, sehingga dia nggak ngerti. Ketika dia nggak ngerti, muncul kesimpulan sendiri, oh ya, saya nggak bisa sukses.
Tapi ketika kita belajar, ya, entah itu datang di acara, entah itu datang di pertemuan-pertemuan, kita belajar, kita jadi ngerti. Setelah kita ngerti, kita jadi paham. Ketika kita paham, kita jadi yakin. Ketika kita yakin, kita jadi melakukan. Ketika kita melakukan, yakin ada hasil. Dan nanti waktu yang akan membuktikan perubahan itu akan terjadi. Jadi lakukan aja, nggak usah ada menganalisa begini, itu akhirnya nanti terlalu banyak analisa, kita nggak action, nggak melakukan, akhirnya nggak akan pernah terjadi perubahan. Baik, berarti sikap pertama yang harus diambil ketika kita mau berubah adalah berani berubah. Gitu Pak ya? Ya, berani berubah. Jangan lihat kondisi kita saat ini. Ambil peluang ketika ada peluang, lakukan, jalankan, belajar, yakin pasti bisa. Ya. Baik. Nah, Pak Tiswanto, apa sih tips sukses ala Pak Tiswanto nih Pak bagi orang-orang yang pengen berubah hidupnya sekarang dalam kondisi ekonomi masih sulit? Baik, Pak Tiswanto, saya mulai malam ini saya mau berani berubah. Nah, apa tipsnya Pak? Apa yang harus dilakukan sih sebenarnya di bisnis 3i Network ini Pak untuk bisa sukses Pak? Oke, ya sebenarnya kalau tips terlalu berlebihan mungkin ya. Jadi Pak Fran, yang jelas buat teman-teman yang sedang nonton Zoom Live dan Facebook Live, mungkin hari ini Anda semua berpikiran sama seperti saya di 5 tahun yang lalu. Ketika kita dilahirkan dari keluarga miskin, kita tidak punya modal, kita tidak punya pengalaman, kita tidak punya teman yang banyak, dengan semua hal yang membuat kita punya kesimpulan bahwa kita nggak berubah, keluarlah dari zona nyaman itu. Cobalah mulai membuka, cobalah dekat dengan orang-orang yang menurut kita ini sukses, kemudian cari tahu kenapa mereka bisa sukses. Setelah itu, kemudian lakukan apa yang mereka lakukan. Kerjakan apa yang mereka coba berbagi. Ketika kita melakukan, ya, nanti biarlah waktu yang akan menjadi bukti. Karena sukses, bicara sukses bukan bicara kaya, adalah bicara masalah mental dan karakter sukses. Ketika kita belajar, kemudian kita mulai keluar dari zona nyaman kita yang sekarang, dan sudah mulai memiliki mindset positif, mindset yang keyakinan yang berubah ke positif, saya yakin nanti perlahan-lahan Tuhan akan kirim orang-orang hebat kepada kita. Percaya, nggak usah berpikir kondisi kita saat ini. Layakan dulu diri kita, pantaskan dulu diri kita dengan kita belajar, dengan kita terus berusaha untuk melakukan, berpikir dan melakukan hal-hal yang positif, yakin nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang positif. Tidak usah berpikir, wah kapan ya saya naik posisi. Tapi ketika kita terus melakukan pemantasan, nanti Tuhan akan kirim orang-orang hebat yang ada di jaringan kita. Oke, luar biasa Pak Tiswanto. Ya semangat banget nih. Rasanya habis dengar motivasi dari Pak Tiswanto. Baik, tidak terasa Pak Tiswanto, durasi kita ternyata sudah habis. Tapi tentu masih banyak lagi waktu-waktu ke depan agar Pak Tiswanto dengar-dengar kan katanya mau naik posisi bentar lagi nih. Amin ya Pak Tiswanto ya. Ya, tentu kita semua doakan Pak Tiswanto bisa lebih cepat lagi naik posisi titanium agar bisa lebih menginspirasi lebih banyak orang lagi. Baik, sekali lagi sampai ketemu, sukses, go crown Pak Tiswanto. Go crown, selamat sukses buat Anda semua dimanapun Anda berada. Baik.